Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat juga kembali dengan saya Bunda Rahmatul Hidayah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika bersama-sama. Sebelum kita memulai materi pembelajaran yang akan kita lakukan pada semester ganjil ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran matematika yang akan kita laksanakan baik di semester ganjil maupun di semester genap di tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Nur Lailatul Hidayah. Selama pembelajaran di semester ganjil dan genap ini, silakan kalian bisa menggunakan sarana Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, WhatsApp, dan email. Untuk pelaksanaan Google Meet ataupun Zoom Meet, nanti akan saya informasikan lebih lanjut melalui grup WhatsApp di masing-masing kelas. Berikutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan minggu efektif yang kita miliki pada semester ganjil terlebih dahulu. Bulan Juli itu ada 1 minggu efektif, bulan Agustus ada 4 minggu efektif, September ada 2 minggu efektif, plus 1 nanti minggu ada untuk PTS, Oktober ada 4 minggu efektif, November 4 minggu efektif, dan 1 Desember ada 1 minggu efektif ditambah 1 minggu untuk pelaksanaan PAS ganjil. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kelas 12 ini, kompetensi dasarnya ada 4. Yang pertama adalah 3.30, yaitu menentukan nilai limit fungsi aljabar. Yang kedua, 3.31 menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Yang ketiga, itu adalah menganalisis keterkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. Atau pada titik 3.2 ini merupakan aplikasi dari turunan fungsi. Keempat, menentukan nilai integral tak tentu dan nilai integral tentu fungsi aljabar, di mana nanti ada 2 aplikasi, yaitu menentukan luas permukaan dengan menggunakan integral tentu dan menentukan volume benda putar. Rencana pembelajaran selama semester ganjil ini pada tengah semester pertama, yaitu rentang bulan Juli sampai dengan September 2021, pada minggu pertama sampai dengan minggu ketiga, kita akan mempelajari KD 3.30. Pada minggu keempat, kita akan melaksanakan penilaian harian pertama. Materi dari penilaian harian pertama itu adalah KD 3.30. Untuk pelaksanaan penilaian harian ini nanti akan dilaksanakan secara online dan link akan saya bagikan pada saat pelaksanaan penilaian harian akan kita laksanakan. Pada minggu kelima dan keenam kita akan belajar KD 3.31. Pada minggu ke-7 akan kita laksanakan penilaian harian kedua untuk KD 3.31 dan minggu ke-8 itu adalah minggu cadangan. Di mana pada minggu cadangan ini akan kita gunakan untuk susulan bagi anak-anak yang memang terpaksa tidak bisa mengikuti ulangan harian atau penilaian harian pada minggu ke-4 dan minggu ke-7. Sedangkan minggu ke-9 itu adalah pelaksanaan penilaian tengah semester ganjil. Tengah semester kedua pada rentang bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021, minggu ke-10 dan ke-11 kita akan membahas KD 3.32. Minggu ke-12 kita akan memberikan penugasan yang merupakan tugas dari materi KD 3.32. Minggu ke-13 dan ke-14 kita akan membahas KD 3.33. Dan minggu ke-15-16 kita akan membahas aplikasi dari 3.33 yaitu KD 3.34A. Sedangkan pada minggu ke-17 kita akan membahas KD 3.34B. Pada minggu ke-18 kita akan melaksanakan penilaian harian yaitu penilaian harian untuk KD 3.33. Akan tetapi, mohon kalian persiapkan bahwa pada KD 3.33 itu ada juga aplikasi dari KD 3.34A dan KD 3.34B. Sedangkan pada minggu ke-19 itu adalah minggu cadangan. Sama seperti minggu cadangan pada tengah semester yang pertama, minggu cadangan ini akan kita gunakan untuk melaksanakan susulan ataupun melaksanakan remedial bagi kalian yang belum menuntaskan ataupun menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya.
Pada minggu ke-20 kita akan melaksanakan PAS ganjil. Itu perencanaan pembelajaran yang akan kita laksanakan baik di tengah semester pertama ataupun tengah semester kedua. Berikutnya Ibu akan menyampaikan tentang penilaian. Penilaian di sini untuk ranahnya ada 3 ranah yang akan Ibu nilai. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Untuk pengetahuan ini akan Ibu ambil dari penilaian harian yang kalian laksanakan. Sedangkan untuk penilaian keterampilan itu adalah bagaimana kalian mengerjakan latihan-latihan yang Ibu sampaikan pada setiap pertemuan, bagaimana kalian aktif dalam mengikuti pembelajaran ini, dan bagaimana kalian bisa memaksimalkan pembelajaran matematika ini. Yang ketiga, penilaian sikap. Penilaian sikap ini akan Ibu ambil dari observasi atau pengamatan selama pembelajaran kita laksanakan. Yang kedua, bentuk tes. Tes yang pertama adalah tes tulis. Seperti tadi akan kita sampaikan secara online melalui link yang akan dibagikan. Yang kedua, itu tes penugasan. Dan yang ketiga, itu adalah observasi. Nah, secara keseluruhan kalau kita rangkum, jumlah penilaian yang akan kita lakukan, itu yang pertama ada 3 kali penilaian harian, ada 1 tugas, 1 kali PTS, dan 1 kali PAS. Berikutnya kesepakatan belajar yang akan kita ambil bersama-sama pada pembelajaran pada pembelajaran tahun pelajaran ini. Yang pertama, wajib hadir tepat waktu, yaitu setiap hari Selasa sesuai dengan jadwal kita, di mana batas waktu presensi atau batas waktu absensi itu Ibu tunggu dari jam 8 sampai dengan jam 12.00. Jadi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Caranya bagaimana? Kalian bisa klik di link absen yang akan diberikan di Google Classroom. Silahkan kalian link absen di situ. Mohon kalian bisa mengisi tepat waktu dan jangan sampai terlambat. Berikutnya yang kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu. Di mana untuk penyelesaian tugas ini dengan konsekuensi keterlambatan, kalau kalian terlambat 1-3 hari, maka poin akan dikurangi 5. Kalau kalian keterlambat 4-6 hari, poin akan dikurangin 10. Terlambat 7-9 hari, poin akan kita kurangi 15. Dan yang terakhir, kalau terlambat 10 hari dan seterusnya, poin akan dikurangi 20. Nah, yang ketiga, mengerjakan soal-soal penilaian harian tepat waktu sesuai dengan jadwal yang diberikan pada link yang akan diberikan pada saat pelaksanaan. Demikian ini kesepakatan, semoga kalian bisa cukup memahami dan bisa berdisiplin dalam mengikuti setiap pembelajaran matematika. Selanjutnya, pada pembelajaran semester genap, karena kelas 12 ini di semester genap sudah fokus pada ujian dan ujian, maka pada pembelajaran di semester genap ini, semester kedua ini, sudah tidak ada materi yang sebenarnya akan kita sampaikan, tetapi pembelajaran lebih kepada pendalaman materi, latihan soal, penugasan, dan nanti akan ada PAS genap serta ujian sekolah. Nah, sebagai gambaran untuk kalian, ini Ibu akan sampaikan kalender pendidikan. Nah, kalau kita cermati pada kalender pendidikan ini, maka estimasi ujian itu adalah di bulan Mei. Ya, jadi mohon dipersiapkan itu untuk ujian produktif. Sementara untuk ujian non produktif itu akan lebih cepat lagi, yaitu di bulan Maret, ya. Sehingga mohon, walaupun ini masih bersifat estimasi, kalian semua bisa melaksanakan, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Demikian itu yang saya sampaikan sebagai prolog pembahasan awal tentang pelaksanaan pembelajaran matematika bersama dengan saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.